Jadi impact positif dari pemilu adalah pertumbuhan ekonomi kita ikut melu. Melu, betul. Halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Danamon Financial Friday edisi Market Update. Berita finansial dunia global, Indonesia, sampai rumah tangga yang kekinian dan up to date. Kembali lagi bersama saya David Nurbianto selaku Personal Economic Analyst, disingkat PA. Dan rekan saya Irman Faiz selaku ekonom Bank Danamon Indonesia. Apa kabar bro? Baik Om David, halo teman-teman semua. Nah, ngomong-ngomong soal kabar, kali ini kita akan memberi kabar seputar ekonomi kuartal 3 tahun 2023 dan perkiraan akhir tahun. Nah, ngomong-ngomong soal kabar tadi, kabar lu baik, kabar ekonomi kita baik nggak ya? Karena gue dapat kabar nih, katanya kalau pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 ini jauh lebih sedikit dibanding kuartal sebelumnya ya. Dan ke depan seperti apa tuh kira-kira detail dan update-nya? Benar Om David. Jadi memang di awal November ini Badan Pusat Statistik Indonesia itu baru mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal 3 2023. Angkanya sayang sekali memang lebih rendah ya dibandingkan dengan kuartal 2. Jadi kita tumbuh 4,9% di kuartal 3, sedangkan di kuartal 2 kita tumbuhnya 5,2%. Nah, hal ini memang disebabkan karena adanya pergeseran di konsumsi pemerintah sebenarnya. Jadi konsumsi pemerintah di kuartal 3 itu negatif 3,4% year on year. Ini karena sebenarnya masalah pencairan dana aja ya. Jadi gaji ke-13 itu tahun ini dicairkannya di kuartal 2 Om David. Sedangkan tahun lalu itu di kuartal 3. Sehingga secara year on year itu ya dibandingkan dengan tahun lalu pertumbuhannya itu jadi turun, jadi negatif gitu. Tapi kalau kita lihat breakdown-nya sebenarnya pertumbuhan yang 4,9% ini sebenarnya kualitasnya masih bagus. Karena konsumsi rumah tangga kita masih tumbuh di atas 5%, di 5,1%. Walaupun sedikit lebih rendah dari kuartal 2 ya, wajar karena kuartal 2 kita ada liburan. Kita tumbuhnya di kuartal 2 itu konsumsinya 5,2%. Nah, investasi justru tumbuhnya lebih tinggi lagi. Investasi itu tumbuh di 5,8% di kuartal 3, sedangkan di kuartal 2 itu 4,6%. Ini terkait dengan banyaknya proyek-proyek infrastruktur pemerintah, proyek strategis nasional. Salah satu yang paling besar, yang paling pasti teman-teman juga tahu adalah pembangunan ibu kota negara ya, IKN. Itu secara skala besarnya ya, proyek strategis nasional. Nah kalau kita mungkin yang tinggal di daerah-daerah ini di skala kabupaten, pasti juga ngelihat proyek-proyek pemerintah daerah. Ya. Itu juga termasuk dong? Termasuk pembangunan gorong-gorong, galian kabel dan sebagainya, kayaknya maraknya di akhir tahun ya? Iya betul. Jadi dari kuartal 3 memang sudah mulai dibangun ya Om David. Nah ini yang salah satu menyebabkan investasi kita itu naik di kuartal 3. Gaji ke-13 tadi nggak bisa berharap gaji ke-14 ya di akhir tahun ini? Berharap sih boleh Om David. Oke, tadi kalau gua highlight sedikit berarti pertumbuhannya secara kumulatif sebenarnya naik juga ya. Betul. Kumulatifly kita lihat pertumbuhan kita itu di 5,1% dari Januari ke September 2023 dibandingkan Januari-September 2022. Ya, kita patut bersyukur karena masih on track. Nah, kalau boleh saya prediksi nih, ya, ramalan sotoy lah. Ala si PA ini, kira-kira kuartal 4 nih kayaknya akan masih bertumbuh juga, bener nggak? Iya, kayaknya udah cocok jadi analis. Jadi memang di kuartal 4 ini kita expect tumbuhnya bisa di atas 5%, jadi membaik dari kuartal 3. Kalau dilihat tuh ada 3 faktor sebenarnya yang menjadi katalis positif ya. Pertama adalah libur akhir tahun. Nah kalau kita lihat sekarang tuh indikator pariwisata kita tuh membaik. Okupansi hotel meningkat, moda transportasi aktivitasnya meningkat gitu ya. Nah ini kan menandakan bahwa kalau ada liburan aktivitasnya kan lebih masif. Ya, kalau boleh saya tambahin sedikit, event-event internasional juga berpengaruh. Betul, berpengaruh. MotoGP kemarin di Mandalika, terus ada Piala Dunia U17. Itu juga berpengaruh karena kan orang pasti nonton, bayar, belanja, beli snack gitu kan, itu berpengaruh. Jadi aktivitas liburan tuh satu. Kedua, dari sisi serapan anggaran pemerintah. Serapan anggaran pemerintah itu biasanya kan tadi Mas David sampaikan di akhir tahun. Jadi di Q4 itu akan besar dan jumlahnya kita prediksikan lebih besar dari Q4 tahun lalu. Oh, pantes kemarin saya CFD nih, Car Free Day di Sudirman Tamrin itu banyak panggung-panggung dari kementerian. Iya. Bikin event gerak jalan, senam gitu ya. Itu salah satunya ya. Jadi belanja barang lah ya pemerintah. Nah yang ketiga adalah terkait dengan pemilu, Om David. Tahun depan kita akan melaksanakan pemilu, tapi periode kampanyenya tuh akan mulai di kuartal 4 ini. Nah biasanya kan kalau kampanye tadi ada, kalau tadi eventnya kementerian, nanti event capres dan cawapres ya kan. Pasti dia beli print
iklan, kemudian kaos apa segala macam. Jadi itu mendorong aktivitas ekonomi juga di kuartal 4. Ya, jadi impact positif dari pemilu adalah pertumbuhan ekonomi kita ikut melu. Melu, betul. Jadi overall year kita perkirakan sebenarnya di 5,1 sampai 5,2% lah Om David pertumbuhan ekonomi kita. Oke, kalau boleh saya highlight tadi soal internal yang banyak kita bahas, terutama soal konsumsi rumah tangga yang masih sangat berpengaruh ya. Ya. Kalau sekarang kita ngomongin faktor eksternalnya, ini kita mau bahas soal suku bunga dan juga nilai tukar rupiah. Apa kabarnya? Kalau kita berbicara tentang suku bunga dan nilai tukar, memang banyak faktor eksternalnya nih daripada internalnya yang mempengaruhi ya Om David. Kita ingat di Oktober 2023 Bank Indonesia itu tiba-tiba menaikkan suku bunga lagi setelah mempaus kenaikan suku bunganya cukup lama. Jadi suku bunga di Oktober itu dinaikkan ke 6% dari 5,75%. Pertanyaannya kan ada apa ini gitu ya. Ini adalah langkah Bank Indonesia untuk mencegah atau preemptif terhadap risiko-risiko global. Kita tahu The Fed, Bank Sentralnya Amerika Serikat itu memang menahan suku bunga acuannya di 5,5% 2 meeting berturut-turut. Jadi ini sebagai indikasi bahwa kayaknya nih kita udah nggak perlu naikkan suku bunga lagi nih, kata The Fed, Bank Sentral Amerika itu. Karena inflasinya udah mulai turun, ekonomi kita makin lemah gitu ya, jadi udah cukup nih kayaknya kita naikin. Tapi sebenarnya kita juga masih ragu nih, kata mereka gitu. Karena ada potensi resiko-risiko global lainnya seperti konflik di Timur Tengah. Kalau konflik di Timur Tengah terjadi, bisa-bisa harga minyak melambung gitu kan, nanti inflasi kita naik lagi. Jadi mereka masih membuka opsi untuk kenaikan, tapi untuk sekarang mereka tahan dulu. Nah itu yang sangat berpengaruh tuh Om David. Ya, kita doakan saja konfliknya tidak meluas dan berhenti ya. Cukup rumah tangga saya aja yang konflik. Karena kalau rumah tangga saya konflik nggak ada ngaruh-ngaruhnya ke nilai tukar rupiah. Iya, jadi memang kalau misalnya rupiahnya ini masih bergerak volatile gitu ya, tapi kalau kita perkirakan sampai dengan akhir tahun konflik ini mereda dan juga Fed lebih cenderung dovish ya kita nyebutnya, dia cenderung untuk menahan dulu nih bunganya gitu. Jadi aset kita menjadi semakin menarik, rupiahnya pun menguat ke level 15.500 sampai 15.600. Nah, pasti banyak dari teman-teman di rumah juga yang bertanya, jadi kira-kira rupiah ini mau kemana nih akhir tahun gitu kan. Melihat pergerakan dinamika global seperti ini gitu ya, The Fed-nya menahan suku bunga, konflik di Timur Tengah juga sepertinya tidak akan meluas ya, kita berharap tidak akan meluas. Itu harusnya rupiahnya bisa menguat sampai akhir tahun. Kita perkirakan di level 15.200 sampai 15.300 per US dollar. Nah ini juga kita didukung sama faktor fundamental rupiah itu sendiri nih Om David. Jadi kalau kita lihat faktor fundamental rupiah itu terjaga. Inflasi kita rendah di bawah 3% dan juga kita punya neraca dagang yang masih surplus di kuartal 3 sebesar 8 miliar US dollar. Jadi harusnya suplai dolar di domestik juga cukup. Dan juga kita punya aset obligasi itu yieldnya menarik dibandingkan dengan negara peers kita. Gitu. Baik, dan tadi kayaknya The Fed tuh masih sangat berpengaruh. Betul. Apapun langkahnya masih sangat ditunggu dan memberikan langkah juga untuk circle-nya atau sekitarnya. Ya, betul. Kalau boleh ditebak nih bintangnya The Fed kayaknya Gemini nih. Jadi circle-nya tuh ikut ya. Galau dari kegalauannya dia ya. Baik, terima kasih Bro Faiz. Ya, thank you banget atas update-nya mengenai kondisi perekonomian kita. Dan pastinya saya juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang selalu menyaksikan tayangan Market Update. Dan semoga update dari kami selalu memberikan pencerahan untuk keputusan finansial Anda. Karena dengan Danamon kita bisa pegang kendali untuk tumbuh bersama. Kita ketemu di episode berikutnya. Saya David Nurbianto pamit. Saya Irman Faiz. Sampai jumpa.